Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi hitung pecahan tidak senilai. Adapun pengertian dari pecahan tidak senilai ialah pecahan tidak senilai adalah pecahan yang tidak memiliki pengali atau pembagi yang sama antara pembilang dan penyebut. Nah, di sini saya memiliki media, yaitu papan pecahan, dan yang kedua pizza pecahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang papan pecahan terlebih dahulu. Nah, di sini saya memiliki dua contoh soal di papan pecahan. Yang pertama, nah, 2/4 tidak senilai dengan 6/8. Kenapa dikatakan tidak senilai? Nanti akan kita bahas. Nah, di sini lambang dari pecahan tidak senilai ialah sama dengan, lalu kita garis miringkan. Itu adalah lambang tidak senilai. Adapun seperti yang saya bilang tadi, kenapa di sini bisa disebut dengan pecahan tidak senilai? Nah, di sini contoh sederhananya, yaitu di sini pizza yang pertama yaitu memiliki hanya 4 potong saja, dan yang kedua hanya 8 potong. Yang diarsir, sedangkan yang diarsir yang pertama ialah hanya 2, yang sedangkan yang kedua itu ada 6. Nah, dari situ saja sudah kelihatan bahwa pecahan ini tidak senilai. Adapun cara yang kedua untuk mengetahui pecahan tidak senilai, 2/4 tidak senilai dengan 6/8. Kenapa bisa dikatakan tidak senilai? Nah, di sini angka 2 dan 6 yang pembilang, kita lihat angka mana yang paling besar. Nah, di sini angka yang besar dari 2 sama dengan 6 yaitu angka 6. Angka 6 ini dibagikan berapa supaya hasilnya menjadi 2. Nah, 6 dibagi berapa menjadi hasilnya 2, yaitu angka 3. Nah, pembilangnya sudah kita dapatkan, yaitu angka 3. Sekarang penyebutnya, antara angka 4 dan angka 8 kita cari yang paling besar. Nah, angka 4 dan angka 8 yang paling besar adalah angka 8. Angka 8 dibagi berapa menjadi angka 4? Angka 8, berapa hasil dari angka 8 dibagi dengan apa? Hasilnya 4, yaitu angka 2. Nah, di sini dikarenakan dalam pembagian ini tidak sama, maka itu disebut dengan pecahan tidak senilai. Nah, adapun contoh yang kedua, yaitu 1/4 tidak senilai dengan 3/4. 3/4 kenapa dikatakan tidak senilai? Nah, kita cari lagi. Yang pertama, 1 dan 3, yang mana yang paling besar? 3. 3 dibagi berapa hasilnya 1? Maka hasilnya 3. 4 dan 4. 4 dibagi berapa hasilnya 4? Maka 1. Nah, itu sudah disebut dengan pecahan tidak senilai karena hasil dari ini itu tidak sama. Hasil pembagian dari pembilang dan penyebut itu tidak sama. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pizza pecahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pizza pecahan. Pizza pecahan di sini saya memiliki 6 contoh soal. Nah, di sini saya memiliki 3 potong pizza. 1 potong pertama ini saya belah menjadi 8, dan pizza yang kedua saya belah menjadi 4, dan pizza yang ketiga saya belah menjadi 8 lagi. Nah, di sini masuk langsung contoh yang pertama. Contoh yang pertama ialah ada 5/8 ditambah
3/4. 5/8 ditambah 3/4. Kita sisakan di atasnya hanya 5. 3-nya kita buang. Nah, 3-nya kita buang. Nah, di sini yang kedua itu ada 3/4. Kita buang 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Caranya dengan cara kita mencari Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita mencari KPK-nya terlebih dahulu karena penyebutnya tidak sama, yaitu 8 dan 4. Karena angka tersebut tidak sama, maka kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari angka 8 ada angka 8. Dan KPK angka 4 itu ada apa? Angka 8. Nah, KPK penyebutnya kita sudah dapat nih, yaitu angka 8. Angka 8. Angka 8 ini kita bagikan dengan yang 5/8 tadi, tapi kita penyebut dibagikan dengan penyebut. Yang pertama dulu ya, kita kerjakan. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 tersebut, penyebut tersebut kita kalikan dengan pembilang. Nah, jadi 1 dikali 5 itu sama dengan 5. Kita tulis angka 5 di sini. Lalu kita tambahkan, dikarenakan sekarang kita membahas tentang pertambahan. Lalu yang kedua, 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 itu sama dengan berapa? 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kita kalikan dengan yang di atasnya, yaitu pembilang. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jadi di sini sudah dapat ini. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 11/8. Nah, lanjut contoh soal yang kedua, yaitu pengurangan. Di sini saya memiliki contoh soal yang pertama, yaitu 6/8 dibagi 2/8. 6/8 dibagi 2/8. Di sini kita susun dulu. Di sini ada angka 6/8 dan dikurang 2/8. Di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini ada 2 pizza. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya yaitu kan dikarenakan penyebutnya sudah sama, maka langsung saja kita kerjakan, yaitu 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. 8 dikurang 8 itu tidak perlu kita kurangkan, melainkan kita tulis saja. Di sini 8. Maka hasil dari 6/8 dikurang 2/8 itu sama dengan 4/8. Nah, untuk contoh soal yang berikutnya, yaitu contoh soalnya 3/8 dikali 1/8. Nah, di sini saya juga memiliki contoh soal 3/8 dan dikali 1/8. 3/8. Di sini hanya memiliki 3 potong pizza saja dari banyaknya 8 pizza yang saya sudah potong tadi. Nah, di sampingnya hanya ada satu pizza. Nah, di sini ada 3 pizza dan di sini ada 1 pizza, yaitu 1/8 dikarenakan dalam satu lingkaran tadi itu ada 8 potongan pizza. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya ialah dengan cara kita kalikan. Langsung kita kalikan karena penyebutnya sudah sama.
sudah sama, ketika penyebutnya di sini sudah sama, maka langsung saja kita tulis 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Nah, 8 dikali 8 sama dengan berapa? 64. Maka hasil dari 3/8 dikali 1/8 itu sama dengan 3/64. Nah, di sini saya memiliki contoh soal yang terakhir, yaitu 3/8 dibagi dengan 5/8. 3/8 dibagi dengan 5/8. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini saya sudah memiliki pizza juga, di sini 1 2 3 dan di sini 1 2 3 4 5. Nah, di sini cara penyelesaiannya yaitu pembilang dikali dengan penyebut. Nah, 3 dikali 8. 3 kali 8. Kita tulis 3 dikali 8. Di bawahnya penyebutnya kita tulis 8 dikali 5. 8 dikali 5. 3 dikali 8 itu sama dengan berapa? 3 dikali 8 itu sama dengan 24. 8 dikali 5 sama dengan berapa? 40. Nah, dikarenakan 24 dan 40 masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan lagi, yaitu kita kecilkan lagi. 24 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Bisa 24 dibagi 2 itu berapa? 12. Sedangkan 40 dibagi 2 itu sama dengan 20. Nah, 12 bisa disederhanakan lagi atau tidak? Bisa, yaitu angka disederhanakan dibagikan 2, yaitu 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. 20 dibagi 2 sama dengan berapa? 10. Nah, 6 dan 10 ini masih bisa disederhanakan atau tidak? Masih bisa, yaitu 6 dapat dibagi 2 atau tidak? Dapat. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, hasil dari 3/8 sama dengan dibagi 5/8 yaitu sama dengan 3/5. Nah, mungkin hanya sampai di sini presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.